Di dalam Masjid Agung ada acara pengajian bersama Ustaz Adi Hidayat. Jadi mungkin sebagian dari tamu kita masih berada di sana. Alhamdulillah. Mungkin ini event yang mungkin bagi teman-teman yang akan ke sini mungkin bergeser dulu ke sana, tapi nggak apa-apa, acara tetap berjalan meskipun beberapa aja di antara kita, ya, begitu. Ya, saya tadi juga habis dari sana, insya Allah. Luar biasa sekali. Monggo dipenuhi di depannya kayaknya. Ke depan lagi. Gak ada apa-apain. Betul kata Agus tadi. Gak ada apa-apain. Emang mau diapain apa? Mas ya? Gus ya, monggo dipenuhi aja dulu yang di depan biar kita berbicaranya juga enak, bincang-bincang kita. Serius tapi santai. Kita akan membahas tentang muamalah yang berhubungan dengan syariah tentunya. Kita juga kehadiran tamu istimewa dari OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Nanti kita simak baik-baik yang akan disampaikan dari pemateri kita dari OJK. Kemudian nanti disiapkan pertanyaan-pertanyaannya untuk kemajuan Bapak Ibu dalam bermuamalah. Bagaimana kiatnya, triknya, dan harus bagaimana sih misalnya untuk biasanya kalau usaha-usaha kayak gitu kan butuh penyegaran. Nah, penyegaran seperti apa sih yang Bapak Ibu butuhkan, nanti bisa ditanyakan ya. Monggo kita mulai nih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi yaqulu fil Qur'an alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap panitia, yang kami hormati Bapak Ibu, wabil khusus yang terhormat pemateri kita pada hari ini sudah hadir. Alhamdulillah, beliau adalah dari Kepala Bagian Kemitraan OJK Jawa Timur. Nanti akan memperkenalkan dengan timnya nanti. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat berlimpah kepada kita bersama, sehingga pada hari ini Jumat tanggal 10 November tahun 2023 bertepatan dengan Hari Pahlawan yang sedang diperingati di seluruh Indonesia. Semoga pertemuan ini diberkahi dan perpisahan nanti dirahmati. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi yang ajarannya memahami bukan menyakiti, Nabi yang ajarannya merajul bukan memukul, melalui agama Islam. Semoga barokahnya salawat yang senantiasa kita ucap akan menjadikan kita tergolong umat Nabi Muhammad yang akan dikenali di akhirat dan akan mendapat syafaat. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, Gus Beng yang sudah hadir di sini. Sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu marilah kita buka dengan bacaan Al-Quran dengan harapan semoga acara demi acara akan membawa manfaat bagi kita bersama, lebih khusus dalam bermuamalah ya Bu ya. Ya Pak, nanti bisa didengarkan dengan baik-baik. Ini adalah hadis syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, Neng dan Gus yang sudah hadir di sini, kita berikan tepuk tangan dan meriah sambutan yang meriah tepuk tangan untuk pemateri kita dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Monggo Pak. Bagaimana Pak kabarnya? Report Pak kabarnya. Baik. Dari mana Pak? Ya, saya dari OJK yang menangani perbankan di wilayah Jawa Timur. Jadi OJK itu ada beberapa kantornya. Jadi kalau di Jawa Timur itu ada kantor di Surabaya, di Malang, di Kediri, sama di Jember. Nah, yang
koordinator dari kantor-kantor di Jawa Timur itu ada di Surabaya. Kalau saking murid itu. Berarti asli Jawa Timur ya Pak? Nggih. Baik. Kok Pak omongan? Saya biasanya di sekolahan, jadi kita biasa manggil Pak sama Ibu. Oh ya kumpah Bu, tadi itu mendadak. Bu, pengennya jadi moderator. Biasanya mungkin. Baik, mohon maaf ya. Om Buanto kayak ini diceluk Pak Mas aja. Mas siapa bisa dipanggil nanti? Nama lo Sulaiman. Oh, Mas Sulaiman. Baik, saya teringat dengan nadi yang paling saya. Mas Sulaiman. Apa dapat sekolah tadi? Saya yang mungkin sakit biru, mungkin ketularan dijaga. Amin, amin, amin. Baik, dan itu yang kita tunggu kebijakan dari OJK tentang muamalah yang akan disampaikan oleh Pak Sulaiman. Langsung ya Pak, tepuk tangan untuk Bapak Sulaiman. Izin berdiri ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan lagi ya Pak, karena dari dulu ke berdiri. Saya Sulaiman, sebagai Kepala Bagian Kemitraan di OJK Surabaya. Nah, sesuai undangan dari acara OPOP ini, kami diharapkan untuk menjelaskan terkait pembiayaan alternatif UMKM syariah atau di Ponpes. Nah, sebelum saya menjelaskan ini, saya ingin kenalan dulu sebenarnya yang ada di sini ini siapa aja gitu ya, dari satu pondok yang sama atau bermacam-macam atau ada pelaku UMKM juga. Ini dari pondok nih. Oh Jombang. Oh baru lulus nih. Tadi ada yang dari Jember asalnya. Madura. Oh oke. Tapi di pondoknya ini ada usahanya juga Pak nih. Enten deh. Oh jadi kalau pulau ini itu ada dengan Sidogiri, itu yang memang sudah terkenal UMKM-nya, usahanya sudah banyak ya Pak ya. Ya, Lamongan deh. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan nanti saya kenalkan dulu OJK. Mungkin sudah ada yang kenal, udah pada pernah dengar mungkin ya. Tapi OJK ini bukan jangan dibaca langsung Pak ya, ojek jadinya Pak. Jangan ya Pak ya. Ini OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ini kalau dibaca langsung ojek gitu kayak ojek. Oke, OJK. Nah, OJK dulu itu gabungan dari Bank Indonesia sama Kemenkeu. Kenapa dulu dipisah? Karena memang istilahnya itu kita pengen ada yang mengatur dan ada yang mengawasi gitu. Ada yang membuat kebijakan, ada yang mengawasi kebijakan. Jadi istilahnya ada kejaksaan, ada polisi gitu. Nah OJK itu simpelnya apa? Simpelnya itu kayak wasit. OJK itu wasitnya lembaga jasa keuangan, wasitnya bank, wasitnya asuransi, wasitnya leasing gitu ya. Ada leasing, wasitnya pegadaian, nah gitu. Jadi kita kalau ada apa-apa, ada yang pelanggaran, ada yang curang, kita kasih kartu kuning atau kartu merah. Oke. Nah, tugasnya apa? Mengatur, mengawasi industri jasa keuangan. Jadi wasitnya tadi itu mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan. Itu untuk ke lembaga jasa keuangannya. Kalau untuk ke konsumennya, kita itu sebagai melindungi konsumen dan masyarakat. Jadi kalau lembaga jasa keuangannya kita awasi dan ternyata dia nakal gitu ya, terus ada pengaduan dari masyarakat sebagai nasabahnya bank, sebagai nasabahnya asuransi gitu ya. Nah itu kita juga bertugas atau berkewajiban melindungi hak-haknya sesuai dengan kesepakatan yang ada antara bank dan masyarakat. Ini mungkin saya skip aja. Nah ini masuk ke overview perkembangan kewirausahaan santri. Nah, sebenarnya potensi profil santri di Indonesia itu cukup, kalau bahasa bisnisnya itu menggiurkan. Jadi banyak sekali, jumlah pondok pesantrennya aja 39.000, 6.000-nya ada di Jatim. Terus jumlah santrinya ada 4.700.000. Di Jatim ada 900 atau hampir 1 juta. Nah, ini potensi-potensi yang kalau dikembangkan di kewirausahaan itu akan sangat bisa memacu, mendorong, meningkatkan perekonomian di
Jawa Timur terutama atau di sekitar pondok terkait. Nah, ini potensinya. Nah, potensinya lagi sebagian besar itu saat ini kenapa kok jumlah santrinya itu kita kategorikan ternyata tergolong Gen Z. Gen Z itu yang lahir di tahun 90-an. Itu biasanya anaknya kreatif, terus cekatan cepet gitu Pak ya, di Gen Z ini. Jadi mereka kesadaran berwirausaha yang tinggi. Jadi kalau dulu kami ini kalau ditanya cita-cita itu jadi pegawai rata-rata, entah pegawai negeri, entah dokter, entah pokoknya yang ikut orang. Tapi kalau sekarang itu ditanya cita-cita, rata-rata ke wirausaha. Saya ingin bisnis ini, bisnis sendiri di YouTube atau jualan apa atau membuat apa gitu. Jadi memang secara potensi juga sudah tinggi. Nah, ini beberapa ada inisiasi pendukung kewirausahaan santri yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Jadi ada di program digital trainer, ada Kementerian Agama mengadakan inkubasi bisnis, itu sudah pernah banyak dilakukan. Nah, ini peran strategisnya itu kan nanti ada beberapa jumlah UMKM ini yang sebentar di sini dulu. Nah, ini di peran strategi santri itu sebenarnya nanti akan menjadi apa sih gitu. Jadi di Great Contribution to National Economy. Jadi ini akan tadi yang saya bilang peningkatan ekonomi di Indonesia. Tulang punggungnya sebenarnya kalau santri bergerak bersama itu insya Allah makmur Indonesia. Ada sekian juta orang soalnya. Kalau di sana itu kompak bareng itu insya Allah bisa geser pengusaha-pengusaha besar sekarang gitu Pak. Terus ini penyerapan tenaga kerja, terus sebagai economic driver ini yang akhirnya bisa menjadi pengarah, jadi kemudi dari ekonomi Indonesia mau ke arah mana gitu. Kalau selama ini kan kita masih sebagai konsumen, kita yang diarahkan, kita disuruh jajan apa, disuruh beli apa, macam gitu. Tapi harusnya itu kita punya potensi ke sana. Terus terakhir ke economic independence for society well-being. Jadi ini menjadi entitas independen yang bisa menentukan kebaikannya diri sendiri gitu. Jadi kalau ini bermata dua nih, kalau kita sadar dan mau kita akan baik, kalau enggak ya segini-gini aja gitu Pak. Oke, ini saya skip aja data-data di Jawa Timur. Nah, yang penting itu ada beberapa aspek untuk menjadi UMKM. Ini kalau sesuai datanya itu dari yang ada, kita itu ada kendalanya itu pertama kita bingung pemasaran produknya. Kadang kita punya ide, punya produk, sudah bisa mengajar, dijual di mana ya? Itu jadi satu pertanyaan, permasalahan yang banyak di survei itu masih bingung. Kedua, terkait cari modal. Saya punya ide, saya bisa melakukan ini, bisa produk, tapi nggak punya duit, nggak ada duit, kan? Nah, itu permasalahan kedua. Nah, nanti kita di sini karena sebagai OJK terkait lembaga jasa keuangan, kita akan bahas ke yang permasalahan terbesar keduanya ini. Nanti yang permasalahan pertama nanti ngundang entrepreneur biasanya, atau ngundang sitogiri. Itu gimana tuh cari pasarnya itu, ngerti nggak? Nah, di keuangan itu nanti ada lembaga atau lembaga jasa keuangan itu apa aja sih yang bisa kita kerjasama? Kalau mau yang konteksnya ini syariah ya, jadi ada perbankan, di perbankan itu ada syariah, ada bank umum syariah, ada unit usaha syariah gitu ya. Terus BPRS yang terkenal di sini itu ada di Madura, Sumeneb. Ada yang tahu BPRS di Sumeneb itu Sumeneb BPRS gede, Bakti Semekar di sana. Di Jombang juga ada yang kebukiran itu juga punya, cuma masih dalam jumlahnya di sana dan inovasinya di sana lumayan bagus BPRS sana. Terus ada Pegadaian, sudah pada tahu yang multi finance, modal ventura, fintech. Nah, ini fintech ini kayaknya yang lagi sering banyak beritanya gitu ya, di koran-koran atau di WA atau di reels itu akan muncul fintech kadang iklannya muncul juga menawarkan kita. Terus ini yang spesifik untuk syariah ada Baitul Mal, terus permodalan nasional madani. Ini memang produk yang dikreat khusus untuk keuangan syariah. Nanti cover tuh yang satunya itu. Ini lembaga jasa keuangannya. Nah, ini. Jadi untuk mendapatkan modal apa yang bisa
kita lakukan gitu. Apa sih yang dilihat dari lembaga jasa keuangan itu saat mau memberikan modal, memberikan pembiayaan ke pelaku usaha gitu ya. Dia akan melihat 5C, bahasanya di bank itu mesti melihat 5C. Karakternya gimana, dia itu bagus enggak, jadi dia akan menggali karakter dari calon pembimbingannya. Kapasitinya seperti apa? Kapasiti ini kemampuan keuangannya atau nanti proyeksi kemampuan keuangannya ke depan. Kalau dia bisnisnya jalan itu kira-kira bisa mampu nggak mengembalikan uangnya seperti itu. Terus kolateral ini jaminan. Jaminannya apa? Ada yang pakai jaminan, ada yang nggak pakai ya. Nanti tergantung nominalnya. Terus kapital. Nah ini kapital ini kekayaan bersihnya yang dimiliki. Jadi dia sebenarnya sudah punya kapital berapa dulu, tidak sama sekali atau sudah memiliki. Yang terakhir itu kondisi ekonomi ini eksternalnya. Jadi saat ini ada COVID atau sudah nggak COVID itu akan jadi pertimbangan juga. Nah, mungkin sampai sini dulu. Ada pertanyaan terkait ini, skip ke yang produk. Ya. Ada pertanyaan terkait pengenalan awal OJK sama terkait overview pembiayaan di awal. Mau dilanjut atau mau banyak? Lanjut. Oke, kita lanjut. Ini lebih spesifik ke macam-macam produk perbankan ya. Yang bawahnya lagi mas. Sing ini apa ya? Yang bawahnya lagi. Yang pembiayaan ya langsung. Kalau pengenalan produk-produk perbankan sudah pada tahu ada apa aja, asuransi, saham gitu-gitu ya, enggak, mulai atas dulu ya. Jadi saya overview kan, bahasanya kita overview terkait produk layanan jasa keuangan. Jadi kalau tabungan, deposito, kredit pembiayaan kayaknya nggak perlu dijelaskan ya. Tabungan sudah pada tahu ya. Deposito bedanya simpel, tabungan sama deposito itu tabungan biasanya bisa diambil sewaktu-waktu. Tapi kalau deposito itu ada jangka waktunya. Jadi kalau sebelum itu nggak bisa diambil, tapi keuntungannya dia biasanya bunganya lebih besar. Sorry, kalau di sini istilahnya imbal balik ya, bukan bunga ya, karena syariah gitu. Imbal hasil. Imbal hasil lebih gede kalau tabungan itu bisa waktu. Nah kalau kredit sudah pada tahu ya, ada KTA, ada tanpa agunan, ada untuk usaha, sampai yang kredit online. Monggo next. Selanjutnya kalau non bank. Nah, non bank ini yang bukan perbankan tapi juga termasuk lembaga jasa keuangan. Itu ada gadai. Gadai ini pasti ada sering yang gadai ya. Pegadaian, memberikan, menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu ya. Bukan dengan masalah ya. Tambah banyak masalah dengan gitu ya. Karena yang digadai benar-benar harus itu. Asuransi ini biasanya di Indonesia masih jarang yang pakai kita ini, karena masih ngapain sih kita bayar uang nggak dapat apa-apa gitu ya. Karena memang dapat manfaatnya kerasa itu kalau memang kita yang nggak kita doakan gitu. Soalnya itu jelek-jelek nih kalau asuransi. Kalau Anda kecelakaan, kalau Anda meninggal gitu, kalau ada gini gitu, soalnya mesti gitu jelek-jelek. Tapi untuk suatu usaha itu sangat perlu, terutama kita bahasanya di usaha ya Pak. Kebakaran, perlindungan kredit, perlindunnan barang, itu perlu. Jadi kalau kita usahanya sudah UMKM, sudah bukan kecil lagi, menengah, ada baiknya kita sudah mulai mengenali asuransi untuk keberlangsungan usaha kita. Karena kita tidak sewaktu-waktu ada bencana, itu bisa ke-cover, hanya kita bisa setelah jatuh bisa bangkit lagi. Terus ada financial teknologi. Nah ini fintech ini tadi ya kita